Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pauh, buah pokat, itu nama buah-buahan. Buah pauh, buah pokat dulu jauh, sekarang dekat. Kalau Tuhan pergi menampi di tengah halaman, dulu mimpi, sekarang sudah jadi kenyataan. Itu hanya sekedar melanjutkan berbalas pantun tradisi. Mudah-mudahan anak-anak kita melanjutkan tutur kata budi bahasa yang baik-baik ini di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar pian sabarataan? Semuanya sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ulun hormati para abah guru yang tidak dapat disebutkan satu persatu, para alim, para ulama, para habaib, tokoh masyarakat, TNI, Polri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi menjelang siang ini adalah kokohkan persatuan, eratkan kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Tolong yang di depan duduk, yang belakang nanti unjuk rasa. Syarat kalau kita mau jaga persatuan itu tidak banyak-banyak, cukup 5 saja. Karena ini jaga persatuan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, jaga persatuan, maka syaratnya ada 5. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, menyadari bahwa asal muasal kita sama. Ini dasar utama. Mau orang Melayu, mau orang Banjar, mau orang Bugis, mau orang Jawa, mau orang Batak, mau Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, semua asalnya sama. Ini yang ada di sini, mohon maaf kalau saya bertanya menyinggung perasaan. Ada yang berasal dari emas? Enggak ada. Semuanya berasal dari tanah. Hidup di atas tanah, mati masuk lubang tanah, dan akan mati dimakan cacing. Lalu yang disombongkan itu apa? Makanya kalau ada tetangga, jiran, kawan, sahabat, bapak ibu yang angkuh sombong, pulang dari sini tanya, kamu diciptakan dari apa? Dari tanah. Jalan di mana? Di atas tanah. Mati masuk kemana? Ke lubang tanah. Akan dimakan cacing tanah. Lalu ciptaan Allah ini, manusia ini asalnya sama semua Pak Ustaz? Sama dari tanah. Kalau memang asalnya sama, kenapa sifatnya beda-beda? Kalau memang dari tanah berarti di bawah rendah, baik, bagus semua. Kenapa sifatnya macam-macam? Ya sesuai dengan jenis-jenis tanah. Ini teman saya ini bawaannya mau kelahi aja. Mungkin dia berasal dari tanah sengketa. Betul? Ngaku. Ini Pak Ustadz, semua beban hutang RT, RW, sangkutan lampu jalan, semua dibebankan ke saya Pak Ustadz. Mungkin dia berasal dari tanah timbun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad yang berada di atas pentas dengan dikelilingi bunga-bunga, dengan para abi, dengan para ulama, dengan para abah guru, TNI, Polri, dengan ibu bapak yang berada di bawah, itu hanya pandangan manusia. Dalam pandangan Allah, kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah, akan kembali ke tanah. Berjalan saya sekarang, tadi malam di tanah bumbu,
sekarang di tanah laut. Tanah laut masih tanah juga, yang satu pakai bumbu, satu pakai laut. Nanti besok pagi sudah berada di Banjarbaru, lalu hari Senin kembali ke Pekanbaru. Sama-sama baru, satu Banjar satu Pekan. Tanah yang saya injak sekarang tanah Pulau Kalimantan, tanah tempat kampung saya tanah Pulau Sumatera. Saya belajar ke Mesir, tanah Mesir. Saya pergi ke Maroko, tanah Maroko. Saya tidak pernah merasa asing. Kenapa? Karena saya sadar bahwa asal muasal manusia itu sama. Yang katanya hebat, pernah punya kekuasaan, mengaku sebagai Tuhan, membangun piramid. Saya pergi, dia tidak dikuburkan di dalam tanah, dia disimpan di dalam peti kaca. Bapak Ibu semua kenal, namanya Fir'aun. Ini untuk yang sombong-sombong. Nanti kita adakan acara studi banding ketemu Fir'aun. Sambil umroh dengan Ustadz Atta, berangkat umroh, mampir ke Mesir, ketemu Fir'aun. Bapak Ibu mau? Ongkos tanggung masing-masing. Itu yang di belakang lagi heboh dengan drone. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita sadar meyakini asal kita dari tanah, yang pejabat yang kaya tidak merasa dirinya mulia. Kalau kita sadar diri kita dari tanah, yang rendah di bawah rakyat jelata tidak merasa hina, karena asalnya sama. Cobalah lihat kulit kita dekat-dekat, bentuknya macam tanah. Tapi saya ini tanahnya agak putih Pak Ustadz. Kenapa? Udah dioles skincare. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tahu ini panas terik, maka saya buat 5 poin supaya jamaah tahu. Habis poin 5 ini Ustadz Somad selesai menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan yang berpanas-panas tetes puluh keringatnya dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Setiap langkah kakinya ke majelis ilmu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Mudah-mudahan diangkat derajat, diampunkan segala silap dan salahnya insyaallah. Amin ya rabbal. Adik-adik mahasiswa yang KKN merasa grogi berhadapan dengan Bapak Kades, Kados, RT, RW, jangan merasa rendah, karena kalian berasal dari asal yang sama. Orang kaya, pejabat-pejabat, jangan merasa mulia, karena asal ini disangka drone, rupanya tawon. Karena asal kalian juga sama. Ini poin yang pertama, merasakan asal yang sama. Ini khutbah Nabi di Padang Arafah. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita dipanggil ke Baitullah. Amin. Di Padang Arafah Nabi menyampaikan khutbah, la farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Tidak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Itulah prinsip persamaan egaliter manusia. Siapa yang mengamalkan prinsip persamaan ini sekarang? Yang mengamalkannya bukan negara Islam, justru yang mengamalkannya adalah negara Amerika. Orang kulit hitam bisa jadi presiden, namanya Obama.
Orang kulit hitam bisa jadi menteri luar negeri, namanya Condoleezza Rice. Orang kulit hitam bisa jadi penyanyi, namanya Michael Jackson. Orang hitam bisa jadi petinju, namanya Mike Tyson. Gak pernah kalah, kemarin kalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Islam jauh lebih dulu, karena Islam ketika sahabat Nabi sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, yang diperintahkan untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Abu Bakar. Yang azan adalah Sayyidina Bilal, orang yang berkulit hitam, yang duluan masuk surga. Didengar Nabi suara sendalnya, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga. Bilal yang berkulit hitam, bukan Arab, bukan Quraisy. Bilal, ini Mesir, ini Sudan, Afrika Utara. Antara Mesir dan Sudan ada satu desa namanya Nubia. Itulah kampung Bilal. Di kampung ini Afrika Utara, warna kulit cuma dua, hitam dan hitam sekali. Tapi justru beliaulah yang didengar Nabi suara terompahnya, suara sendalnya dalam surga. Yang hitam jangan berkecil hati, yang putih jangan sombong dan bangga, yang mancung jangan sombong, yang pesek jangan putus asa, dan gak perlu operasi plastik. Karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Somad ini bicara persamaan, tapi kami lihat di acara ini nggak ada persamaan. Buktinya gambar yang paling besar gambar Ustaz Somad, gambar Kiai Mukri kecil, gambar Kiai Ahmad Hijazi kecil, gambar ketua panitia kecil. Ini bukan permintaan ulun, ini perbuatan panitia. Ustaz Somad mengatakan kita sama, tapi Ustaz Somad berada di atas pentas tinggi, kami di bawah. Ini pun bukan permintaan ulun, ini memang sudah disiapkan supaya kameranya bisa dapat tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kita ini sama. Khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi yang paling mulia, inna akramakum indallah, yang paling mulia atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad di tempat yang tinggi, ibu di tempat yang bawah. Abdul Somad yang disalami orang banyak, bapak yang merasa bukan siapa-siapa. Tapi kalau dalam hati bapak ibu ada rasa takut pada Allah, bapak ibu jauh lebih mulia daripada Abdul Somad. Betul? Betul katanya. Memang betul, tapi jaga juga lah perasaan saya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yang saya ingat, pura-pura nanya aja ini. Yang kedua, asalnya sama. Yang kedua, bahwa kita juga akan kembali ke tempat yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kita akan kembali ke sana. 3 kali kita ulang. Salamun qawlam mir rabbir, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim. Salam, selamat. Qawlan, ucapan. Mir rabbir rahim, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang hadir ini masuk surga insyaallah. Maka yang orang kaya, yang pejabat, yang alim ulama, yang banyak ilmu, yang miskin,
yang susah, semuanya akan masuk ke dalam surga Allah sesuai dengan janji Rasulullah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah, pasti masuk surga. Umat Nabi Muhammad jangan minta masuk surga karena dia pasti masuk surga, tapi mintalah supaya selamat dari neraka karena tidak ada jaminan selamat dari neraka. Makanya doa yang diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Abdul Somad, walaupun tempatmu tinggi jangan kau merasa lebih mulia, walaupun gambarmu besar jangan kau merasa lebih agung, walaupun kau dihormati orang jangan rangsa. Jangan-jangan nanti orang tanah laut lebih dulu masuk surga. Betul? Betul katanya. Ada kemungkinan. Kenapa? Karena ketika di Pekanbaru sholat subuh jam 5 di tanah laut ini kan masuknya kalau waktu Indonesia bagian tengah. Jadi di Indonesia subuh jam 5, di sini sudah jam 6. Jadi lebih dulu sholat subuh orang tanah laut daripada orang Sumatera. Bangunnya lebih dulu, sholatnya lebih dulu, maka masuk surganya juga lebih. Tapi kalau buat dosa lebih dulu juga masuk neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita menyadari prinsip ini, bahwa tempat kita pulang nanti sama, yang kaya masuk surga, yang miskin masuk surga, yang pejabat masuk surga. Lalu apa yang membuat kita berkeluh kesah di dunia? Melihat orang kaya, ya biasa aja, akan mati juga. Orang kaya mati, orang miskin mati. Kecuali orang kaya nggak mati-mati. Karun mati, Fir'aun mati. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu sama orang kaya sombong, bilang sama dia, orang kaya mati. Jumpa sama penguasa mati. Kita semua akan mati dan akan menghadap Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Semua nikmat akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad lulus dari pertanyaan itu dan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Sebagaimana kita dikumpulkan di halaman Masjid Al-Abrar. Al-Abrar artinya orang baik-baik. Masjid Al-Abrar, masjid orang baik-baik. Kalau memang baik, kenapa acaranya di luar masjid? Karena kalau dimasukkan ke masjid, masjidnya meledak. Ini umat Nabi Muhammad, Masjid Al-Abrar, tempat orang baik-baik. Di dalam masjid penuh, di luar masjid melimpah. Kalau ada ceramah dalam masjid ramai, biasa. Ceramah di masjid subuh ramai, biasa. Ceramah di masjid malam ramai, biasa. Tapi ceramah siang panas terik di tanah lapang panas ramai, itu di tanah laut. Allahu Akbar. Lautnya mana? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadar bahwa kita semua akan mati, maka insya Allah itu menjadi rem yang selama ini korupsi, tipu, zalim, makan haram, aniaya, ingat mati. Istri, suami saling mengingatkan. Suami yang nakal, jahat, KDRT, kasar, zalim, narkoba, mancing gak pulang-pulang, ibu kasih tahu sama dia, bang, kamu nanti
mati. Begitu juga dengan suami yang teraniaya, istrinya suka jalan-jalan, suami disuruh ngepel lantai, disuruh mandikan anak, ganti pampers, kasih tahu sama istrinya, kamu juga nanti akan mati. Maka kalau kita baik, kalau kita beramal soleh, kalau kita istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbku Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Takut, sedih, penyakit manusia. Alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru, berbahagialah. Orang yang kalau sudah hilang takutnya, hilang sedihnya, dia akan bahagia. Takut miskin, korupsi, sedih, depresi. Takut miskin, makan haram, sedih, stres. Tapi kalau sudah berbahagia, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagiakanlah dengan nikmat yang dijanjikan Allah. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Syarat yang pertama, tahu asalnya dari mana. Syarat yang kedua, tahu dia akan kemana. Ibarat tali, pangkal jalan, ujung jalan. Ibarat tali, pangkal tali, ujung tali sudah tahu. Yang ketiga, syarat baru kita bisa bersaudara, menjaga persatuan. Tahu bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk apa Allah menciptakan kita di sini? Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa diciptakan Allah ada hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Ini diantara kita yang ramai ini, siapa yang paling baik amalnya kita nggak tahu. Oh, yang paling baik amalnya yang ceramah, belum tentu. Yang paling baik amalnya ketua panitia, belum tentu. Yang paling baik amalnya yang mengamankan, belum tentu. Ada orang yang tidak tampil di depan, ada orang yang tidak ngomong di depan, tapi boleh jadi amal dia paling baik. Siapa? Yang masang tenda. Nggak ada dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang umbul-umbul. Padahal gara-gara mereka lah acara ini terwujud. Yang masang sound system sampai menggantung di atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari mulai yang memasang pentas, memasang atap, memasang bunga-bunga, semuanya bernilai amal soleh dan dibalas nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah kita bekerja sendirian? Tidak bisa. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah, jangan sendirian. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tazhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Dari jauh yang kelihatan cantik adalah kubah Masjid Al-Abrar. Ustaz Somad pernah ke Masjid Al-Abrar? Ya, kubahnya bagus, cantik. Ya, di mana-mana kubah itu bulat, di sini peta 4. Kubah. Tapi kubah tampil di depan dia lemah. Yang kuat adalah tiang di bawah nggak kelihatan. Tapi ada yang lebih kuat daripada tiang, dia tidak dilihat. Siapa dia? Pondasi yang ditanam di dalam, itulah yang paling berjasa. Begitu juga dengan acara ini. Ada orang-orang yang tidak tampil ke depan, yang tidak kelihatan. Mereka berada di balik layar, dan mereka insya Allah tetap mendapatkan kebaikan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sudah bersusah payah hingga terwujudnya tablik akbar hari ini, kalau mereka masih hidup, panjangkan umurnya, berkahi rezekinya ya Allah. Kalau ada yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, berikan balasan kebaikan ya Allah. Semua sekecil apapun perbuatan, termasuk yang mencetak gambar Ustaz Abdul Somad itu pun juga kasih balasan yang baik-baik ya Allah. Kenapa Ustaz sebut? Karena dari tadi sudah ditunjukkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil biji sawi, apakah dibalas Allah?
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan pernah menyepelekan perbuatan kecil sebesar biji sawi. Ini yang membuat pentas ini cantik. 3 bulan yang lalu mereka menanam bunga-bunga mawar ini sehingga tumbuh hijau. Masya Allah, rupanya bunga plastik. Bunga plastik pun juga akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menyepelekan perbuatan baik, walaupun seujung kuku, seujung pisau, seujung rambut, seujung pedang, seujung tombak, karena perbuatan itu akan dinilai di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarah maknanya biji mata melihat semua kenikmatan. Kalau dia sudah sadar datangnya dari mana, akan kembali kemana, di sini untuk apa, insya Allah kita bisa bersaudara. Nggak ada angkuh, nggak ada sombong, nggak ada merasa lebih mulia. Mohon maaf kalau saya bertanya pertanyaan saya menyinggung perasaan. Datang dulu nggak bawa apa-apa, dan mati pun nggak bawa apa-apa. Apa ada orang tanah laut ini yang lahir bawa STNK BPKB? Ada orang tanah laut ini yang lahir bawa surat tanah? Ada orang tanah laut ini yang mati bawa mobil? Lahirnya nggak bawa apa-apa, matinya pun nggak bawa apa-apa, tapi di dunia sibuk mencari apa-apa, dan di akhirat akan ditanya tentang semua apa-apa. Memang unik, memang aneh manusia ini. Datangnya nggak bawa apa-apa, matinya nggak bawa apa-apa. Di dunia sibuk mencari apa-apa, dan setelah di akhirat akan dihisap segala apa-apa. Makanya orang yang sadar hakikat hidup. Tapi jangan gara-gara ini besok nggak ada yang kerja, pas ditanya, kamu nggak ke kantor, kamu nggak ke kebun, kamu nggak ke pasar, lahir nggak bawa apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa. Tapi istrinya ngomong, iya tapi kita mau makan, makannya apa-apa dimakan. Kalaupun makan itu untuk beribadah. Kalaupun kebun sawitnya luas, tambangnya banyak, karetnya banyak, pinangnya banyak, itu semua duitnya untuk bangun masjid. Amin. Mudah-mudahan kita semua sebelum meninggal sempat bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Pintu gerbangnya saja berapa sak semen ini. Masjid-masjid lain bingung semen untuk bangun masjid, tapi Masjid Al-Abrar pintu gerbangnya saja cantik luar biasa. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa kakak dan abang-abang. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Masjid Al-Abrar, jamaahnya sampai di pintu gerbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Coba kita pikirkan, apakah saya akan selamat dari yang saya lakukan ini? Walaupun dosa, walaupun kesalahan, walaupun kesilapan, tidak dilihat oleh Bapak Babinsa, tidak dilihat oleh Bapak Babin Kamtibmas, tapi ada yang maha melihat. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala akan melihat, akan menyaksikan, akan menghisab, akan menghukum, akan menghitung. Tapi ketika kita minta ampun dosa kita di masa lalu, mudah-mudahan pulang dari tablik akbar semua dosa-dosa kita dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang dihapuskan itu dosa, bukan hutang. Mudah-mudahan pulang kita dari sini semua yang lalu dibersihkan, yang akan datang semuanya baik-baik insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'
jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Nanti sampai masanya kita akan dijemur di panas padang mahsyar. Gak ada yang mati bawa payung, gak ada yang mati bawa tenda. Ingat, wahai saudaraku, peminjaman tenda, mati gak bawa tenda. Ketika itu semuanya tercabut, panas terik, matahari sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam dengan keringatnya saking panasnya sampai ke lutut. Ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke leher, ada yang tenggelam sampai ke kepala. Tapi ada yang adem, ayem, tenang, nyaman. Siapa mereka? Mereka adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan pemimpin yang adil. Yang hadir alhamdulillah, yang tidak hadir bapak-bapak juga menjadi pemimpin yang adil. Adil kepada istri, adil kepada anak, insyaallah. Amin. Ainal muta'abbuna bijalali. Ada orang-orang yang dicari Allah Subhanahu wa taala. Ainal muta'abbuna bijalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Adhilluhum tahta zilli. Aku mau berikan naungan di bawah singgasana aras. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tidak ada tempat bernaung kecuali naunganku. Hari ini kita bersaudara bukan karena partai, bersaudara bukan karena bisnis, bersaudara bukan karena politik, bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersaudara karena harta sirna, bersaudara karena kuasa binasa, bersaudara karena cinta selesai. Tapi bersaudara karena Allah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dan akan bersama dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang keempat, bagaimana supaya kita ini bisa bersaudara terus? Kita memahami bahwa kita ini adalah berasal dari ayah yang sama. Oh, nggak bisa ayah Ustadz Somad dengan ayah kami kan ayah-ayah. Kita berasal dari ibu yang sama. Ya nggak sama Ustadz Somad. Ibu Ustadz Somad di sana, ibu kami di sini. Ya beda. Kita ini berasal dari ayahnya namanya Adam, ibunya namanya Hawa. Yang tidak mengaku dari Adam dan Hawa berarti diciptakan dari monyet. Kasar ngomong Ustadz Somad. Yang ngomong bukan saya. Itu yang ngomong namanya Charles Darwin. Namanya teori evolusi. Kata dia monyet berubah menjadi manusia. Teori ini terbantahkan. Kenapa? Karena sampai hari ini monyet nggak berubah jadi manusia. Kalau memang betul teori evolusi, berarti semua monyet-monyet itu sudah berubah. Tapi kadang sebagian manusia mempercayai teori ini. Mana buktinya? Buktinya Idul Fitri, Idul Adha, semuanya ke kebun binatang. Pas ditanya mau ngapain? Silaturahim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bagaimana kita bisa menyadari kita ini bersaudara, saling kunjung mengunjungi, saling bersilaturahim. Mohon maaf saya tidak datang ke rumah Bapak Ibu, kita datang ke rumah Allah. Kalau bertamu, kalau nerima tamu, jangan terima tamu karena status sosialnya. Assalamualaikum, buka pintu, lihat, oh RT kasih air putih, RW teh manis, Kades teh susu, Bupati enggak tahu. Semakin tinggi jabatan orang, semakin hebat penghormatan, semakin keluar makanan-makanan, maka ini bukan sifat bersaudara. Orang numpuk surat undangan, dikumpul semua, undangan besok acara walimah nikah, 10 undangan, yang dihadiri yang pejabat dulu, yang orang kaya dulu. Ketika malaikat maut datang, ketika kita mati sakaratul maut, yang akan menolong kita memejamkan mata jam 2 malam bukan orang kaya dan pejabat,
yang datang adalah tetangga sebelah rumah kita. Betul? Makanya yang kita hadiri besok acara pernikahan, walimah akikah, wal jarizil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat, wal jaril junubi, tetangga yang tidak ada hubungan kerabat, itulah yang kita datangi. Adapun setelah itu jam 8, jam 9, jam 10 masih banyak waktu dan kesempatan. Datang, waktunya cukup insya Allah. Naik ke atas pentas, doakan kedua pasangan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau nggak bisa bacaan doanya, nggak usah dibaca kuat-kuat, cukup dalam hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahir anaknya, datang bacakan doa. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddak. Pindah dia rumah baru, renovasi, datang bacakan doa. Barakallahu laka fi malika wa barakallahu laka fi ahlika wa barakallahu laka fi auladika wa barakallahu laka fi baitika. Semoga Allah memberikan berkah. Kenapa? Hidup ini yang dicari adalah berkah. Assalamualaikum. Semoga Allah menyelamatkanmu, menyelamatkan anakmu, menyelamatkan istrimu, menyelamatkan hartamu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya untukmu. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah ilmumu, berkah motormu. Ini mobil-mobil yang datang ini semuanya mobil yang berkah insya Allah, amin. Mobil yang paling mahal, yang paling besar ada di belakang, mobil pemadam kebakaran, berkah. Jadi kalau ada yang haus kasih tahu, nanti saya kontak panitia, langsung dihidupkan, tinggal buka mulut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mobilnya sama, mereknya sama, dialernya sama, showroomnya sama, harganya sama. Yang satu jadi laknat, yang satu jadi nikmat. Kapan dia jadi nikmat? Dibawa pengajian, dibawa ke masjid, dibawa pulang kampung, dibawa silaturahim. Kapan dia menjadi laknat? Dibawa kepada perbuatan dosa. Motornya sama, harganya sama, mereknya sama, dibeli di tempat yang sama. Satu motor jadi nikmat, satu motor jadi laknat. Kapan jadi nikmat? Ketika dibawa sholat ke masjid, dibawa pengajian, dibawa tablik akbar, diparkir di sana, diikat kunci stang, rantai besi di depan, belakang, pulang kuncinya hilang. Mudah-mudahan semuanya nggak ada yang kena musibah, lancar dimudahkan Allah semuanya insya Allah. Ini orang pahami dengan baik, jangan semuanya dikatakan nikmat. Begitu juga dengan tenaga kita hari ini, mata kita hari ini menjadi nikmat karena dipakai untuk melihat yang baik. Telinga kita hari ini menjadi nikmat karena dipakai mendengarkan tablik akbar yang baik. Tenaga kita hari ini menjadi nikmat karena dipakai untuk berjalan ke tempat yang baik. Tapi begitu dipakai melihat yang tidak baik, mendengar yang tidak baik, mudah-mudahan yang lalu-lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah bertobat, astaghfirullahalazim. Syarat bertobat, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah, astaghfirullahalazim. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada yang lama. Wa tawasaw bil haq, jangan minum khamar, jangan sabu-sabu, jangan narkoba, jangan makan pil anjing gila, jangan makan buah kecubung. Mau mabuk duit nggak ada, makan buah kecubung, niat mabuk ternyata mati. Dunia nggak dapat, akhirat neraka jahanam. Niat mau mabuk, mau beli khamar, duit nggak ada, akhirnya beli spiritus campur dengan kopi, diminum, terbakar. Itu untuk lampu strongkeng. Hidupnya saja susah, mati pun susah. Mati masuk paret, susah pak polisi menarik jenazahnya lagi ke atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa hidup ini memberikan manfaat buat orang lain. Bapak suami yang baik-baik bermanfaat untuk istrinya insya Allah, amin. Ibu yang suaminya belum datang, kenapa dia nggak datang? Mereka walaupun tidak datang, mereka suami yang baik karena dia diberikan izin kepada istrinya untuk pergi pengajian. Bang, saya mau pergi pengajian, silakan. Kamu nggak ikut, saya mau main gapli sebentar.
Mudah-mudahan di hari akan datang kamu nggak dengar tadi ceramah Ustaz Somad, saya sambil main sambil dengar. Saya kan nonton streaming dari channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah, untuk suami-suami yang belum bisa mensupport istrinya, belum bisa mengantarkan ke Masjid Al-Abrar, belum bisa membangunkan malam sholat tahajud, belum bisa mengajarkan idgham ikhfa gunnah qalqalah, belum bisa membimbing sholat, masih ada abah-abah guru, bawa ke pondok pesantren, ikutkan ke pengajian, karena suami bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suami akan diminta tanggung jawab. Suami-suami yang hadir, coba ingat kapan terakhir membangunkan istri tahajud. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tiap malam membangunkan istri saya. Untuk apa? Minta buatkan kopi, saya mau nonton bola. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini hanya singkat, hidup ini hanya pendek. Lahirnya diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, matinya disolatkan, Allahu Akbar. Hidup singkat, dari waktu azan sampai ke solat. Tertulis di dinding masjid, azan ke solat hanya 10 menit. Itu pun kalau solat subuh. Kalau sholat maghrib langsung iqaman. Mudah-mudahan kalaupun kita diberikan Allah kehidupan kita ini untuk beramal soleh insyaallah. Amin. Di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, kalau kau takdirkan kami masih hidup besok pagi, jadikan kehidupan ini sebagai amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala perbuatan maksiat. Setiap tanam-tanaman yang ditanam di halaman Masjid Al-Abrar ini ada manfaatnya. Tanaman yang besar, tempat bernaung. Kenapa ditanam pinang? Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak bisa lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu ku bawa lari. Kenapa ditanam pohon sawit? Yang mau dipanen, mau dijual, hasilnya untuk bayar rekening listrik dan sebagainya. Mau apapun yang ditanam ada manfaatnya. Kalau tanamannya berbuah, buahnya dimakan. Kalau tidak berbuah, daunnya tempat bernaung. Kalau tidak berdaun, potong untuk bahan bakar. Maka dalam Islam jangan sampai hidup kita tidak ada manfaatnya sama sekali. Dari kecil sudah menyusahkan, sampai besar merepotkan, sampai tua hanya menitipkan kesulitan-kesulitan hidup. Apa kata orang ketika kita meninggal dunia? Si anu meninggal, alhamdulillah. Mudah-mudahan ketika kita meninggal, orang meneteskan air mata, orang akan berduka. Ada seorang sahabat meninggal, bukan sahabat Nabi, sahabat kawan-kawan kita juga meninggal, istrinya meninggal. Lalu kemudian datang kawannya yang lain untuk menjenguk, melawat, memberikan kesabaran. Dia yang meninggal istrinya, dia tegar, dia sabar, tidak menangis. Temannya yang menjenguk menangis. Oh, pasti tanya, kamu kenapa nggak menangis? Istriku nggak mati-mati. Orang datang itu memberikan doa, orang datang itu mengirimkan kabar bahagia, orang datang itu pelipur lara. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Ada nasihat yang bersuara pakai sound system tablik akbar Ustaz Somad, tapi ada nasihat yang tidak bersuara, nasihat dalam sepi dan diam. Itulah nasihat kematian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cuaca ini sudah berganti-ganti, kadang-kadang redup, kadang-kadang panas, kadang-kadang payung sudah kuncup, dikembangkan lagi. Ustaz Somad ceramah yang terakhir, yang kelima adalah apa tanda kita bersaudara? Saling mendoakan. Ini selesai tausiah ini, kita memang berpisah badan, fisiknya kita menjauh. Saya akan kembali ke Banjarmasin, ke Banjarbaru, dan besok akan Senin pulang ke Pekanbaru. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah berpisah.
karena kita selalu bersama dalam doa. Saya yakin saudara saya di tanah laut selalu mendoakan saya. Ustaz Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Doa untuk Ustaz Somad jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak. Doa untuk saya satu saja, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Dari doanya nggak yakin kayaknya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbku Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah turunkan malaikat rahmat kepada mereka. Syaratnya adalah istiqamah. Nggak ada gunanya amal banyak kalau tidak istiqamah. Al istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Bisa jalan di atas air, bisa terbang di atas awan, tapi kalau tidak ada istiqamah tak ada gunanya. Ketika kita mati, izinkanlah ya Allah kalimat yang terakhir keluar dari mulut lisan bibir kami, la ilaha illallah. Kelihatannya mudah, kelihatannya murah, kelihatannya ringan, tapi bagi orang yang tidak istiqomah mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut berat. Kalau ibu bapak nggak percaya, nanti malam jam 3, jam 4 coba bangunkan suami. Kalau payah membangunkannya, itu jurus yang paling mudah, bisikan ke telinganya, la ilaha illallah. Ibu siap? Hati-hati bapak besok semua. Kalau dia orang yang istiqomah, dia langsung bangun. Tapi kalau orang yang susah, silap ibu ditendangnya. Kalau orang yang istiqomah, dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah, mudah dia mengikuti la ilaha illallah. Tapi kalau tidak istiqamah, lain yang dibisikkan, lain jawabannya. Dibisikkan la ilaha illallah, dia malah balik nanya, mana surat tanah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat tanah tinggal, surat mobil tinggal, surat motor tinggal, surat nikah akan berganti dengan nama orang lain. Saya tahu ini kata-kata yang paling menyakitkan guys, tapi ini untuk menyadarkan kita bahwa kita semuanya akan berakhir. Dan yang paling penting adalah doa. Kalau bapak ibu dapat kabar, bapak ibu tinggal kirimkan doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sependek-pendek doa 4, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Syukur-syukur bisa membacakan Al-Fatihah, syukur-syukur bisa membacakan Yasin. Walaupun dari tanah batu sampai tanah batu, tanah laut sampai ke Pekanbaru, menyeberangi pulau. Saya dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Banjarbaru, itu tetap juga dalam doa tidak sulit bagi Allah, karena tidak ada yang payah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Insyaallah kalau kita jaga yang 5 ini, kita bisa bersaudara dalam satu Islam, ukhuwah Islamiyah. Kalau dia tidak Islam, bersaudara dalam satu negara, ukhuwah wataniyah, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak satu negara, bersaudara sesama manusia, ukhuwah insaniyah. Mudah-mudahan bisa kita jaga Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 10:30, sekarang sudah jam 10:30. Walaupun saya tidak melihat jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam, terasa dari kesemutannya. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga negeri kita, menjaga pemimpin kita, menjaga hati kita, menjaga anak istri kita, dan pada akhirnya kita mati husnul khatimah, dan kita di alam barzakh selamat dari azab kubur, dan nanti dibangkitkan di padang mahsyar selamat dari panas terik, selamat dari titian siratal mustaqim, selamat dari hisab, dan akhirnya kita masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.